Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Dekoresin. Saya sendiri merupakan mahasiswa Stainida Al-Adabi Bogor semester 4, dan saya itu sudah berpengalaman dalam usaha salon kurang lebih selama 10 tahun, mulai dari mengajar sebagai hairstylist ataupun terjun langsung sendiri sebagai hairstylist. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan perencanaan bisnis dengan tema LPK Quresin Salon Muslimah, di mana LPK ini merupakan kombinasi atau gabungan antara salon dengan LPK atau lembaga perhatian kerja. Jadi maksudnya selain kita membuka usaha salon, di situ juga kita membuka LPK. Jadi tujuannya, poin intinya seperti ini. Ketika jadi sebenarnya utamanya itu kita buka LPK, tapi di LPK itu kita juga usaha salon. Jadi ketika ada mahasiswa, maksudnya atau siswa yang belajar di LPK kami itu di Quresin Salon, nah setelah dia dilatih, belajar, dan dia udah cukup mumpuni untuk terjun langsung ke lapangan untuk memegang customer, jadi kita udah punya lahan sendiri karena kita punya salon sendiri. Jadi si para siswa itu kita kasih untuk memegang customer langsung, tapi tetap diawasi sama para tenaga profesional tentunya. Jadi tetap dicek setelah mereka memegang customer. Nah, dicek sama tenaga profesionalnya apakah memang sudah benar-benar bisa dilepas atau belum. Jadi nanti ada tingkatan kelasnya, mulai dari basic, intermediate, akademi sama profesional. Jadi setiap kelas itu ada tingkatannya tersendiri, ada kesulitannya tersendiri gitu ya. Jadi poin intinya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita itu masuk ke target untuk LPK dan salon ini sendiri. Nah, yang pertama itu kita masuk ke target untuk salon Quresin Salon Muslimah. Nah, untuk target itu sendiri sebenarnya karena ini salon, jadi kita targetnya itu ke wanita-wanita yang merupakan mereka notabene itu seorang pekerja atau karyawan. Karena untuk mereka salon itu kayak me time gitu, itu suatu kebutuhan ya untuk bagi mereka, dan saya juga merasakannya seperti itu. Jadi setiap sebulan sekali pasti ke salon untuk perawatan, minimal kerimbat aja mah pasti ya. Terus selain itu juga ada komunitas muslimah, maksudnya di sini termasuk ibu-ibu pengajian di komplek atau komunitas lainnya kan banyak ya sekarang. Terus ada juga ibu rumah tangga dan para mahasiswa yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi untuk ibu rumah tangga itu sendiri, maksudnya pasti ibu rumah tangga juga butuh me time dong, bukan para pekerja. Jadi target kita itu selain tadi yang saya bilang para wanita pekerja, terus komunitas muslimah dan ibu rumah tangga juga menjadi target salon Quresin Muslimah sendiri. Dan untuk mahasiswa atau anak atau remaja yang masih bersekolah, baik SMA atau SMK, kita masuk juga menjadi market. Cuman kita lebih karena mereka masih sekolah, karena mereka masih istilahnya secara bahasa halusnya masih minta uang sama orang tua. Jadi targetnya kita titik poinnya itu lebih ke wanita pekerja, terus komunitas muslimah dan para ibu rumah tangga. Nah, itu target untuk pelanggan salon Quresin Muslimah. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk target LPK. Nah, untuk target LPK ini karena dia lembaga pelatihan kerja, jadi targetnya yang pertama tentunya kita para anak-anak SMA atau SMK yang fresh graduate, maksudnya yang baru lulus. Jadi itu target kita yang pertama, karena kan nggak semuanya anak-anak yang lulus SMA atau SMK itu mereka langsung kuliah gitu kan. Ada yang dia pengen ngasah skillnya atau dia pengen kursus aja, karena untuk kursus itu waktunya enggak seperti kuliah kan memerlukan waktu sampai 4 tahun ya. Kalau kursus itu maksimal itu saya
dulu 1 tahun. Bahkan ada yang 3 bulan, 4 bulan, tergantung dia ngambil kelas apa aja gitu. Selain itu target kita selain anak SMA yang baru lulus, ibu rumah tangga juga masuk, dimana kadang kan ada ibu rumah tangga yang mempunyai keinginan untuk punya usaha sendiri, entah itu di rumah atau di ruko, jadi pengen punya usaha juga gitu kan, ada juga. Selain itu juga targetnya itu untuk LPK itu kita ke para owner salon yang ingin skill upgrade skill mereka gitu kan. Jadi kita nanti promosinya targetnya juga ke para salon-salon yang ada di sekitar. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk target pelanggan kita LPK paling tiga dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk ke keunggulan. Nah, untuk keunggulan ini untuk keunggulan ini, nah untuk selanjutnya masuk ke keunggulan dari usaha salon Quraisy Muslimah, juga LPK-nya. Dimana untuk keunggulan itu kita ada beberapa poin ya. Yang pertama, kalau untuk usaha salon itu sendiri untuk keunggulannya, satu itu ruang privasi yang nyaman tentunya, terus full AC, terus ada musik yang menenangkan, atau juga kita bisa mendengarkan salawat gitu ya, karena ini memang basicnya salon muslimah. Terus ada ruang sekat atau pemisah antara salon dan LPK, jadi kita itu beda ruangan, tidak disatukan, jadi nyaman ya untuk para customer. Nah, selain itu kita ada layanan servis seperti minuman dan cemilan itu free untuk para customer yang datang ke salon. Nah, untuk minuman atau cemilan itu sendiri itu kita kayak sebuah branding. Jadi kita kayak pur service, jadi menarik para pelanggan untuk bisa balik lagi ke salon kita atau mereka lebih nyaman. Terus itu untuk keunggulan lainnya di sini tenaganya udah profesional dan berpengalaman tentunya. Terus kita tersedia home care juga, dimana kita tentu aja by appointment ya, janjian dulu. Nah, nanti setelah janjian dengan para customer baru untuk melakukan treatment, baru kita action. Dan selain itu untuk produknya di sini kita memakai produk yang berkualitas tentunya, tapi dengan harga yang masuk di semua kalangan. Nah, selain itu juga ada garansi untuk perawatan yang belum berhasil, khususnya misalnya untuk smoothing ya, karena banyak yang tidak berhasil rata-rata. Nah, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Maksudnya misalnya satu, dia membuktikan struk pembayaran, jadi melihatkan pembayarannya untuk dia terima di salon. Terus garansinya maksimal 3 hari. Jika lebih dari 3 hari kita nggak terima, karena untuk smoothing itu sendiri maksimal 3 hari baru kelihatan hasilnya. Nah, untuk keunggulan LPK sendiri, kita itu satu, ada pendampingan usaha bagi mereka yang sudah lulus. Jadi bagi mereka yang pengen pengen punya usaha, pengen langsung terjun dia buka bisnis, jadi kita dampingi dia, entah itu dari dia membeli bahan atau peralatan, ataupun dari cara penanganan dia ke customer. Jadi pokoknya kita full dampingin aja gitu, kayak semacam servis juga bagi para siswanya. Terus gitu kita itu kerjasama dengan salon-salon besar seperti Johnny Andrean Salon, dimana untuk kerjasama Johnny Andrean Salon ini kan salon besar ya, jadi nanti dia ada wisuda setiap setahun sekali ada kelulusan. Jadi nanti kita kerjasama dengan salon itu, jadi para siswa yang belajar di Quraisy Salon bisa ikut bergabung dengan wisuda di sana dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Terus ada kerjasama juga dengan dinas terkait, maksudnya di sini itu dinas tenaga kerja gitu ya. Jadi bisa ya buat teman-teman atau mahasiswa atau siswa yang kursus di Quraisy Salon ini, nanti ada penyaluran kerja juga gitu. Seperti itu ya untuk keunggulannya. Nah, selain keunggulan juga kita ini ada slide berikutnya, ini adalah promosi.
promosi salon ya. Promosi salon ini pertama kita melakukan get customer, itu nanti ada free perawatan. Maksudnya setiap customer yang datang ke salon terus dia membawa teman, jadi nanti dia si teman yang membawa temannya dapat free perawatan. Selain itu juga kita ada member, di mana member itu di sini kan di sana itu kayak member kecil gitu, kayak kartu nama ada 10 kotak. Nah, di mana kotak itu ada 10. Nah, setiap pas pertemuan ketiga, kelima, ketujuh dan 10 dia dapat diskon. Misalnya yang ketiga dia dapat free 10%, pertemuan kelima dia free treatment. Tapi treatmentnya yang udah ditentukan sama kita. Terus selain itu misalnya untuk pertemuan ketujuh dia datang lagi, nah dia dapat diskon lagi 20%. Terus pas pertemuan ke-10 dia dapat free lagi untuk treatment, ya seperti itu. Nah, untuk promosi selanjutnya untuk salon ini kita bisa memanfaatkan, maksudnya untuk yang low budget kita endorse teman-teman atau relasi kita yang kita kenal, di mana mereka yang mempunyai istilahnya mempunyai peran yang peran penting atau yang followersnya banyak gitu kan. Terus kalau untuk yang high budget, yang budgetnya lumayan, dia bisa endorse selebgram tentunya. Tapi kita disesuaikan dengan keuangan kita yang kita punya. Jadi kita lebih ke memanfaatkan fasilitas yang udah kita punya aja gitu. Jadi lebih lebih efisien juga. Terus promonya itu kita ada paket perawatan. Nah, untuk paket perawatan itu kita ada harga diskon. Misalnya untuk paket perawatan itu dari harganya yang misalnya untuk ngambil 3 perawatan dia dapat diskon lebih murah daripada dia mengambil 1 perawatan aja gitu. Terus promosinya selain itu kita ada full service juga, mulai dari attitude, dimana attitude itu kan sangat penting banget ketika kita membuka suatu usaha atau bisnis ya. Seperti biasa 3S, senyum, salam, dan sapa. Terus memberikan treatment yang terbaik untuk para customer yang datang ke salon, sehingga customer itu balik lagi dan menjadi langganan tetap di salon Quraisyin. Nah, terus ada juga reward. Nah, untuk reward tahunan ini bagi mereka pelanggan yang paling loyal, karena kan nanti kita ada database-nya nih, setiap customer yang datang ke salon pasti ada datanya, jadi ketahuan siapa yang paling loyal setiap bulannya. Terus ada juga free perawatan bagi customer yang mereka berulang tahun. Tentunya syarat dan ketentuannya mereka harus memperlihatkan tanda pengenal ya. Oke, sebentar ya sayang. Nah, untuk LPK promonya kita dapat berupa potongan harga itu 50% untuk setiap siswa pendaftar pertama. Nah, itu setiap 3 bulan sekali. Jadi ada diskon 50% untuk 5 pendaftar pertama bagi siswa setiap 3 bulan sekali. Nah, selain itu juga keunggulan lainnya itu untuk promo lainnya kita juga ada seminar free seminar bagi mereka yang selesai belajar mulai dari kelas basic sampai profesional. Jadi setiap 3 bulan sekali ada seminar untuk menambah atau mengupgrade skill salonnya. Terus ada pendampingan usaha juga bagi siswa yang mau buka usaha. Terus promonya juga, jadi selain maksudnya pendampingan di sini dia itu nggak dilepas itu aja ketika dia selesai belajar di LPK Salon Quraisyin. Terus bagi mereka yang sudah lulus pastinya nanti dapat free seminar untuk upgrade ilmu. Kita masuk ke perkiraan modal. Nah, untuk perkiraan modal ini untuk awal sewa tempat kurang lebih 1,5 juta per bulan ya kalau di tempat saya di sini.
Terus untuk peralatan salon itu sekitar 25 juta, itu mencakup hair dryer, catokan, gunting atau kerlian, juga peralatan yang lainnya. Nah, untuk furniture salonnya juga furniture LPK, dia itu ada di 25 juta, itu mencakup meja, bangku, kaca, juga dudukan kursi. Nah, untuk obat-obatan salon dia masuk di 15 juta. Obat-obatan itu banyak ya tentunya, tapi kita di belanja yang benar-benar penting dulu. Terus apalagi ya untuk gaji itu di awal karena saya terjun langsung, mungkin saya nanti merekrut sekitar 2 karyawan dulu. Jadi yang pertama untuk mereka yang membantu saya di salon, terus yang karyawan yang satunya lagi membantu saya di LPK. Jadi untuk 2 karyawan itu gajinya total 5 juta ya untuk di awal, karena kan baru buka. Jadi kita masih minim dulu untuk gaji, masih di 2,5 juta ya, untuk masih UMR di sini. Terus masuk ke biaya biaya renovasi tempat, kayak semacam untuk mempercantik tempat itu sekitar 3 juta. Terus di sini ada untuk pembiayaan seperti air, listrik, internet dan lain-lain, itu kita ada di 1,5. Jadi total modal awal itu kurang lebih ada di 76.500.000. Nah, masuk kita ke perkiraan keuntungan ya. Untuk perkiraan keuntungan ini, pendapatan dari jasa salon itu kalau dihitung secara sederhananya, misal kita tarik rata-rata pelanggan itu per hari 10 orang. Lanjut ya, tadi itu di perkiraan keuntungan. Untuk jasa salon tadi misalnya rata-rata pelanggan per hari itu kita ada di 10 orang per hari. Nah, untuk rata-rata transaksi per pelanggan itu ada di 50.000, karena kita kan baru buka, jadi kita ambil harga yang tidak terlalu tinggi. Nah, untuk perhitungan omset salonnya per hari misal 10 orang kali 50.000 udah 500.000. Nah, untuk omset salon per bulan itu jika ditotalkan misalnya 500 kali 30 hari, jadi total ada 15 juta. Nah, untuk pendapatan dari LPK pelatihan kerja, misalnya taruhlah di sini jumlah peserta pelatihan per bulan itu kita ada di 10 orang juga. Nah, untuk setiap siswa kita ambil budget sekitar untuk biaya pelatihannya itu ada di 2,5 juta, karena kita baru awal juga, jadi belum bisa menarik harga yang tinggi-tinggi. Jadi omset LPK per bulan ini jika ditotalkan itu ada di 10 kali 2,5 juta menjadi 25 juta per bulan. Jadi total keseluruhan omset per bulan itu ada di 15 juta untuk salon dan 25 juta untuk LPK, jadi total 40 juta per bulan. Ini untuk di rata-ratanya ya. Terus untuk biaya operasionalnya maksudnya untuk satu itu kayak semacam estimasinya misalnya satu sewa tempat itu tadi di atas 1,5. Terus gaji karyawan itu sekitar 5 juta. Terus refill obat dan bahan-bahan salon itu ada di 3 juta rupiah. Terus untuk listrik, air, kebersihan itu ada di 1,5 ya, yang tadi udah dibilang di atas. Terus biaya yang tidak terduga, misalnya untuk biaya promosi atau untuk kepentingan salon dan LPK itu ada di 2 juta. Nah, jika ditotalkan untuk biaya operasional per bulan ini ada di 13 juta rupiah. Jadi untuk keuntungan bersih per bulan itu ada di, tadi kan omsetnya per bulan itu 40 juta dikurangi 13 juta menjadi 27 juta rupiah. Jadi ini untuk pendapatan bersih ya. Jadi untuk kesimpulannya, dengan total modal awal sebesar tadi itu 76.500.000 rupiah dan keuntungan bersih sekitar 27 juta per bulan, maka usaha LPK Kurasi Salon Muslimah ini berpotensi untuk balik modalnya itu dalam waktu sekitar 3 bulan ya. Jadi perpaduan antara jasa salon dan pelatihan kerja atau LPK ini membuat usaha ini berkelanjutan, produktif, juga sesuai dengan kebutuhan muslimah di masa kini.
tanpa melanggar syariat Islam tentunya. Dan insya Allah semoga usaha LPK Quraisy Salon ini yang berbasis syariah berkah dan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujib. Nah, mungkin untuk pemaparan bisnis dari saya, maksudnya untuk pemaparan perencanaan bisnis dari saya mungkin dicukupkan sekian ya. Karena suasananya mohon maaf sedang tidak kondusif. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada ketidaktepatan itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.